Jadi SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif itu ada yang dilakukan secara daring. Karena kemarin itu kan pandemi COVID meningkat, jadi Bawaslu RI punya program sekolah daring. Jadi yang ada ini mereka sudah dapat sertifikat juga dari Bawaslu RI karena sudah mengikuti sekolah daring pengawasan partisipatif. Yang kedua, mereka ada yang dilibatkan mengikuti pendidikan khusus di Bogor selama 14 hari. Itu hanya beberapa orang, 5 orang kalau tidak salah, yang sudah memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Kami rasa sangat penting, karena itu kami mencoba mengajak kawan-kawan adik-adik mahasiswa kaum milenial lah, usianya tuh rata-rata muda, tetapi sudah punya hak pilih untuk melakukan pengawasan partisipatif. Karena apa? Mereka sudah punya hak pilih dan tentu mereka ingin menjaga kualitas hasil pilihannya itu ke depan agar tidak terjadi perubahan dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana kawan-kawan ini kami ajak untuk, karena mungkin idealismenya kan masih cukup tinggi, tidak terpengaruh dengan berbagai hoax dan sebagainya, masih bisa menjaga, masih bisa mungkin tidak terpengaruh dengan money politik. Untuk itu, untuk tahapan pertama, mereka paling tidak paham dan mengerti tentang aturan main dalam pemilihan kepala daerah. Yang kedua, ketika mereka paham, tidak melakukan pelanggaran dan sebagainya, mereka ingin melaporkan, misalnya berkeinginan untuk melaporkan karena sudah paham itu. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah kami berharap mereka bisa mengajak orang lain lagi, mengajak orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah ini. Mereka membuat program-program pencegahan, jadi membuat video-video pendek terkait dengan pencegahan pelanggaran, misalnya apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, itu banyak udah dikirimkan ke kami terkait dengan program-program mereka untuk melakukan pencegahan. Mereka juga sudah melakukan beberapa sosialisasi di daerah kabupaten kotanya masing-masing. Ada yang membuat buku saku juga yang disebarkan. Jadi hasil sekolah mereka yang 14 hari kemarin itu ada beberapa program sesuai dengan wilayahnya untuk sosialisasi terkait dengan pencegahan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Kalau untuk hari H, kalau saat ini mekanismenya sama dengan masyarakat umum. Kalau ada temuan, misalnya mereka memberikan informasi awal atau melaporkan kalau data-datanya lengkap. Tapi nanti pada saat hari H, kami akan memberikan formulir isian tentang pengawasan hari H. Jadi mereka bisa melaporkan tentang kondisi TPS yang saat itu mereka mencoblos. Nah, paling tidak pertama kami mengajak kawan-kawan ini menggunakan hak pilihnya pada saat hari H. Jadi partisipasi publik kan meningkat untuk penggunaan hak pilih. Yang kedua, mereka nanti kalau ada terjadi kejadian khusus di TPS-nya bisa melaporkan langsung ke Bawaslu. Dan juga hasil perolehan suara di TPS tersebut kami minta mereka juga laporkan ke kami menggunakan form isian yang sudah kami bagikan tersebut. Karena saat ini tahapan berbeda dengan pilkada atau pemilu sebelumnya, karena kondisi khusus pandemi, tentu tugas pengawas itu ada dua aspek yang diawasi. Pertama terkait dengan mekanisme aturan kepemiluannya, yang kedua terkait dengan pencegahan COVID-19-nya. Jadi kami juga harus memastikan bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi pada tanggal 9 Desember itu menggunakan prokes, protokol kesehatan pencegahan COVID-19.